Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi capeknya tuh aneh? Bukan capek fisik habis olahraga, tapi capek yang kayaknya meresap sampai ke tulang. Padahal kerjaan juga biasa aja. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng rasa capek misterius ini. Kita mulai dari sini ya. Kamu udah tidur 8 jam penuh, nggak begadang sama sekali. Tapi pas alarm bunyi dan kamu buka mata, rasanya kok kayak abis gali sumur semalaman. Badan berat, kepala puyeng. Kalau kamu ngangguk-ngangguk sekarang, tenang. Kamu sama sekali nggak sendirian. Ini sinyal pertama yang sering banget kita cuekin. Oke, jadi bahasan kita kali ini tuh nyambung dari obrolan-obrolan sebelumnya soal kesehatan mental. Kalau dulu kita ngomongin gambaran besarnya, sekarang kita mau zoom in lebih dalam lagi ke satu kata andalan kita semua, capek. Siap? Yuk kita bongkar sama-sama. Bagian pertama, dan ini yang paling krusial menurutku, kita perlu memvalidasi apa yang kamu rasain. Kenapa? Karena sebelum cari solusi, kita harus terima dulu kalau masalah ini nyata, bukan kitanya aja yang lebay atau kurang semangat. Dengerin ini baik-baik ya. Rasa lelah, mager parah, atau bahkan perasaan hampa yang kamu rasain, itu valid. Beneran valid. Itu bukan tanda kamu pemalas, bukan juga tanda kamu kurang bersyukur. Anggap aja ini alarm dari tubuh dan pikiranmu yang lagi minta perhatian. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Ternyata, rasa capek yang sering kita bilang itu punya banyak nama alias di dunia psikologi. Ini penting loh. Ibaratnya kita kasih nama ke monster yang ngeganggu kita, jadi kita tahu gimana cara ngelawannya. Yang pertama, ada namanya mental fatigue. Coba bayangin, otakmu itu kayak laptop yang dipaksa buka 100 tab sekaligus sambil ngerender video. Lama-lama gimana? Pasti overheat kan? Nah, hasilnya ya gitu. Kamu jadi gampang ngeblank, susah fokus, sering lupa mau ngomong apa. Ini nih biang keroknya kenapa kamu bisa bengong di tengah rapat penting. Nah, kalau tadi soal prosesor otak, yang ini nyerangnya ke baterai emosi kita. Namanya emotional exhaustion, atau yang lebih kita kenal sebagai burnout. Ini terjadi waktu baterai emosimu bener-bener habis, udah 0%, gara-gara stres yang nggak ada ujungnya. Kamu jadi gampang sinis, gampang kesulut emosi, dan mulai ngerasa bodo amat sama hal-hal yang dulu penting buat kamu. Selanjutnya, ada yang paling tricky dan sering nggak kelihatan. High functioning depression. Dari luar, hidupmu tuh kelihatan keren. Produktif, sosialita, semua beres. Tapi di dalam, rasanya hancur. Semua aktivitas, bahkan yang simple kayak mandi atau balas chat, rasanya berat banget. Persis kayak berusaha lari di dalam kolam renang. Terakhir, ada yang namanya decision fatigue, alias capek ngambil keputusan. Sadar nggak, setiap hari kita tuh dibanjiri ribuan pilihan. Mulai dari keputusan gede di kantor, sampai yang sepele banget kayak malam ini makan apa ya? Nah, kebanyakan mikir gitu bisa bikin otak kita lelah. Akhirnya, milih mau nonton apa di Netflix aja bisa jadi beban yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Di sini kita bakal coba sambungin antara apa yang kita rasain sehari-hari sama istilah-istilah psikologis yang tadi kita bahas. Anggap aja kita lagi ngaca bareng-bareng. Coba deh, sambil kita lihat slide berikutnya, tanya ke diri sendiri, dari kalimat-kalimat ini, mana sih yang paling sering kamu alami atau bahkan kamu ucapkan? Jujur aja, nggak ada yang ngejudge di sini. Nah, ini dia petanya. Coba kita lihat ya. Sering ngerasa tidur cukup, tapi bangun tetap capek? Itu bisa jadi sinyal high functioning depression atau burnout. Atau mungkin kamu gampang banget meledak karena hal sepele? Itu bisa jadi karena emotional exhaustion atau decision fatigue. Bahkan rasa pusing atau pegel-pegel yang pas dicek ke dokter hasilnya normal, itu bisa jadi tanda kecemasan yang terpendam. Keren kan? Gimana ternyata apa yang kita anggap biasa tuh punya penjelasan yang lebih dalam. Dan ini dia, suara di kepala yang sering banget muncul. Pikiran yang nyalahin diri sendiri. Pas hidup kelihatan baik-baik aja dari luar, tapi di dalam rasanya kosong, kita langsung mikir, aku aja nih yang kurang bersyukur. Padahal itu bukan salahmu, itu gejalanya. Ini pesan khusus buat teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang. Skripsi mandek, tugas ditunda terus, itu belum tentu karena kamu malas loh. Bisa jadi kamu lagi ngalamin yang namanya learning burnout atau capek digital karena kebanyakan liatin layar. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Dan untuk para ibu hebat di luar sana, pasti sering kan dengar bisikan ini? Entah dari orang lain atau malah dari diri sendiri. Stigma bahwa seorang ibu harus jadi superwoman yang nggak boleh ngeluh, itu ngebuat banyak banget perempuan mendem lelahnya sendirian. Padahal lelah itu manusiawi. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih fenomena ini kayaknya makin rame, makin banyak yang ngalamin? Jawabannya seringkali ada di budaya dan lingkungan sosial kita. Angka ini benar-benar bikin kaget.
71%. Artinya, lebih dari 2/3 generasi muda kita bukan cuma pernah ngalamin burnout, tapi mereka udah nganggep itu sebagai hal yang wajar, bagian dari proses pendewasaan. Wah, ini bahaya banget. Dan kalimat ini benar-benar kena di hati. Di masyarakat kita, kata capek itu jadi semacam kata sandi yang aman. Jauh lebih gampang bilang aku capek daripada harus ngakuin perasaan yang lebih dalam dan mungkin lebih menakutkan, kayak aku ngerasa hampa atau aku udah putus asa. Jadi, kenapa kita sering nggak sadar? Pertama, stigma yang masih kuat banget. Capek mental dianggap lemah. Kedua, budaya tahan banting yang ngedoktrin kita buat nggak boleh ngeluh. Ketiga, kosakata kita terbatas, semua rasa nggak enak dibilangnya capek. Dan terakhir, karena saking banyaknya yang ngalamin, jadi dinormalisasi. Semua orang juga gitu kok. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir. Kenapa ini semua penting buat dibahas? Karena ini bukan cuma soal perasaan nggak enak sesaat. Kelelahan mental ini punya dampak yang benar-benar nyata di hidup kita. Poin utamanya adalah ini. Kalau sinyal-sinyal ini kita abaikan terus, dampaknya bisa kemana-mana. Ke kesehatan fisikmu, tiba-tiba jadi susah tidur, sering sakit kepala. Ke karirmu, performa jadi turun, mulai kepikiran resign. Ke hubunganmu, kamu jadi lebih gampang marah dan ngejauh dari orang-orang terdekat. Dan yang paling serius, ini bisa jadi pintu gerbang ke masalah kesehatan mental yang lebih berat. Jadi, setelah kita bahas semua ini, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan penting. Coba renungkan sejenak. Kalau ini semua bukan capek biasa, jadi rasa capek yang selama ini kamu rasain itu sebenarnya sinyal untuk apa? Sinyal buat istirahat? Sinyal buat mengubah sesuatu di hidupmu? Atau mungkin sinyal buat minta bantuan? Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa bahasan kita hari ini ngebantu dan ngebuka sudut pandang baru, jangan lupa ya buat subscribe biar kita bisa terus belajar bareng di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sampai jumpa!